Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan belajar matematika. Nah, kita lihat dulu bukunya ya. Sebelum kita ke pelajarannya, kita kenal dulu sama bukunya. Kenalan dulu sama bukunya. Senang dulu nih lihat bukunya. Oke, nah lihat bukunya ini katanya senang belajar matematika. Kalian harus senang nih belajar matematika, oke? Kita lihat senang belajar matematika ini bukunya, sampulnya ini ada yang berwarna kuning, ada garis putih dan biru, kemudian di bawahnya itu adalah berwarna ungu. Nah, anak-anak hebat, kita perhatikan di sini ada gambar anak-anak, yang satu perempuan dan dua laki-laki. Yang satu lagi pegang luk, yang satu sedang pegang buku, yang satu sedang terkejut. Apa ya? Nah, seperti itu. Ini sampulnya, ini sampul belakangnya, ini depannya seperti ini. Nah, udah kenalan nih sama sampul bukunya. Salam matematika hebat. Wow, biasa ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah materi tentang pecahan. Tentu kalian sudah mengetahui apa itu pecahan ya. Nah, kita ulas lagi bersama-sama. Nah, bilangan pecahan banyak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, seperti satu buah apel dari 10 apel dalam satu keranjang. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua adalah satu coklat utuh yang dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Nah, contoh pertama ini menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian yang sama. Nah, sedangkan contoh yang kedua tadi itu merupakan menunjukkan konsep pecahan diartikan sebagai satu bagian dari satu unit tertentu. Agar kalian dapat memahami konsep pecahan ini dengan baik, ayo ingat kembali materi tentang bilangan cacah, bilangan asli dan operasinya. Nah, ini kata kunci dari bab pecahan ini ada pecahan, bentuk pecahan, taksiran, dan aplikasi pecahan. Ini baru halaman 1. Next kita lanjut ke halaman 2. Bacalah dengan saksama. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Nih, ada gambar apa ini? Ada gambar coklat. Wow. Ada gambar sebatang coklat, kemudian dibagi dua coklatnya jadi bagian yang sama banyak. Ini ada coklat bagian meli. Nah, yang ini bagian meli. Ini bagian meli dan sebagian lagi ini bagian adiknya Meli. Ini punya Meli. Lanjut lagi. Nah, ada ceritanya nih. Meli ini setiap mempunyai makanan, ia selalu berbagi dengan adiknya. Meli juga bersikap adil ketika membagi makanan. Ia membagi makanan menjadi dua bagian yang sama besar. Kemudian pas Meli ulang tahun nih, Meli ada yang ngasih coklat, sebatang coklat. Karena Meli ini orangnya itu sangat adil dan selalu berbagi makanan bersama adiknya, si coklat ini Meli bagi dua sama banyak, satu bagian untuk adiknya dan satu bagian lagi untuk Meli. Nah, berapa bagian coklat yang dapat dimakan oleh Meli? Kalian tahu berapa bagian? Ini satu batang coklat dibagi menjadi dua bagian, satu bagian untuk adiknya, satu bagian untuk Meli. Berarti berapa bagian yang bisa dimakan oleh Meli? Betul, tepat sekali, satu bagian.
Oke, nah apa yang akan kalian pelajari setelah mempelajari bab ini? Nah, setelah mempelajari bab ini, nanti kalian akan mampu menjelaskan pecahan-pecahan senilai dengan gambar konkret, gambar dan model konkret. Kemudian yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk pecahan, baik itu pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Dan hubungan antara bentuk pecahan itu sendiri. Yang ketiga, menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah selisih, hasil kali, hasil bagi, dan dua bilangan saja, pecahan dan desimal. Yang keempat, kalian nanti mampu mengidentifikasi pecahan-pecahan senilai dengan gambar dan model konkret. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi berbagai bentuk pecahan dan hubungan antara bentuk pecahan. Nah, pecahannya ada pecahan biasa, campuran, dan desimal. Yang keenam, kalian mampu menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dua bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Nah, lanjut lagi. Di sini ada tokoh. Nah, tokohnya ini bernama Al-Qalasadi. Nah, Al-Qalasadi ini adalah orang yang menggunakan simbol-simbol dalam penulisan persamaan notasi bilangan, notasi pecahan, maaf. Salah satu unsur penting dalam ilmu matematika adalah pecahan atau fraction bahasa Inggrisnya. Tolong dibenarkan kalau bahasa Inggris ibu salah ya ucapannya. Pembilangnya disebut bats, sedangkan penyebutnya disebut imam. Talhis, khas, al-jilbab, khas al-jilbab. Belepotan nih ini bicaranya. Nah, Al-Qalasadi ini meletakkan pembilang di atas penyebut dan memisahkan keduanya dengan sebuah garis horizontal dan menggunakan pernyataan ala maksihi yang berarti ditempatkan di atasnya, dan mafawq al-khat yang berarti yang ada di atas garis. Nah, ini Al-Qalasadi itu lahir di tahun 1412 dan meninggal pada tahun 1486. Wah, luar biasa ya. Panjang umurnya, berarti umurnya pada saat meninggal itu 74 tahun. Wow, hebat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami bilangan pecahan, meliputi pecahan senilai, menyederhanakan pecahan, dan membandingkan pecahan. Nah, kelima langkah tersebut adalah mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Lihat, nah ayo mengamati. Kita lakukan pengamatan pada sebuah gambar dan bacaan berikut. Dan pada sebuah bacaan kita cermati ya. Nah, ini ada gambar pertama, ini ada gambar 2 buku kuning. Nah, ada gambar 2 buku kuning. Yang ini, yang gambar kedua itu gambar kedua ada gambar tongkat, kemudian yang ketiga ini ada gambar apel yang dibagi menjadi 4 bagian. Nah, tahukah kalian untuk suatu bilangan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka yang pertama ini jika A kurang dari B, maka A per B disebut pecahan murni. Contohnya 3/5. Nah, jika A kurang dari B, jika A lebih dari B, maka ini disebut pecahan tidak murni. Contohnya 8/7, A-nya lebih besar daripada B-nya. Nah, kemudian
Yang ketiga, jika M A per B dengan M bilangan asli dan A per B pecahan murni, maka M A per B disebut dengan pecahan campuran. Jawabannya 3/2/7. Oke, kita lanjut lagi. Nah, dari gambar 1.2 itu ada gambar buku, tongkat pramuka, dan buah apel. Dengan melihat gambar 1.2, coba kalian jawab pertanyaan berikut. Berapa bagian buku berwarna kuning dari seluruh buku? Berapa buku kuningnya? 2, betul. Berapa bagian tongkat yang dicat berwarna merah? Jadi satu tongkat, yang satunya warna merah, satu bagian warna merah, satu bagian warna putih. Jadi berapa bagian yang dicat warna merah? 1 bagian. Kemudian berapa bagian buah apel yang dimakan? Tadi ada 1 bagian yang terpisah dari 4 bagian. Berapa? 1 bagian. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat dijawab dengan menggunakan bilangan pecahan. Perhatikan gambar berikut. Nih ada 2 buku kuning dari 10 buku, 2 di gambar kedua, 1 bagian berwarna merah dan 1 bagian berwarna putih tongkatnya. Dan gambar ketiga ini ada 1 bagian putih dari 4 bagian yang berwarna ungu. Nah, lanjut. Selanjutnya, ayo menanya, bagaimana sih cara menulis bilangan pecahan? Apakah artinya 2 pecahan yang memiliki nilai yang sama? Nah, kita jawab. Tahukah kalian ketika menyebutkan suatu bilangan pecahan di antara pembilang dan penyebut disisipkan kata per. Misalkan 3/5 disebut dengan 3/5. Contoh lain 1/4 dibacanya 1/4 atau 1/4. Nah, cara menulis bagian bilangan pecahan itu ada pembilang, penyebut, kemudian dibatasi oleh 1 garis horizontal. Bagian dari ayo menalar nih, bagian selanjutnya tadi udah menanya, mengamati, menanya, menalar. Sebentar lagi selesai. Bagian dari benda-benda yang terdapat pada gambar 1.2 dan gambar 1.3 hanya dapat dinyatakan dengan menggunakan bilangan pecahan. Bilangan pecahan digunakan untuk menunjukkan 2 bilangan cacah yang berbeda. Nah, pengamatan pada buku nih. Jadi ada 2 buku berwarna kuning dan 8 buku berwarna abu-abu. Sedangkan totalnya ada 10 buku. Maka pecahannya itu adalah 2/10. Jadi 2 bagian dari 10 bagian. Dari 2 buku, dari seluruh bukunya ada 10, yang warna kuningnya ada 2. 2/10. Nah, untuk tongkatnya nih, karena tongkatnya ini ada 2 warna, masing-masing berwarna putih dan berwarna merah, maka pernyataan pecahan tersebut dapat ditulis 1/2 karena ada 2 warna, yang satu merah, yang satu putih, jadi 1/2. Pengamatan pada buah apel, tadi kan ada 4 bagian yang sama besar, kemudian yang belum dimakannya itu ada 3. Pernyataan pecahan tersebut, kalau pecahannya ditanyanya berapa banyak apel yang belum dimakan, berarti jawabnya 3/4 karena ada 3 yang belum dimakan dari 4 potong apel tersebut. Kalau pertanyaannya berapa apel yang sudah dimakan, berarti jawabannya 1/4. Tepat sekali. Nah, bacalah dengan cermat dan coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Apa arti dari 3/7? Mana pembilang dan penyebutnya? Jika 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut,
Bagaimana cara menulis dalam bentuk bilangan pecahan? Gimana jawabannya? Betul. Apa arti 3/7? 3 bagian dari 7 bagian. Mana pembilang dan penyebutnya? Pembilangnya itu yang di atas, angka 3. Pembilang itu angka yang ada di atas. Dan penyebut itu angka yang ada di bawah. Jadi apa angka yang di bawah itu adalah angka 7. 3/7, 3 bagian dari 7 bagian. Pembilangnya adalah 3 dan penyebutnya adalah 7. Nah, jika 4 adalah pembilang dan 5 adalah penyebut, bagaimana cara menulisnya dalam bentuk bilangan pecahan? Bagaimana? Nah, tepat sekali. Jika ditulis dalam bentuk pecahan, maka kalau 4 pembilang berarti 4-nya di atas. Kalau pecahan ada garis horizontal, kita baca per. Garis horizontal kita baca per. 5 penyebutnya 5 berarti ada di bawah, ditulis 4/5. Lanjut lagi. Nah, contohnya nih, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Ini ada berapa yang diarsir? Kita lihat. 1, 2, 3, 4. Ada berapa kotak? Seluruhnya ada 6 kotak. Jadi bentuk pecahan pada gambar di atas adalah 4/6. Kalau yang B yang diarsirnya ada 3. Dari berapa kotak? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak dan yang diarsirnya ada 3. Berarti berapa bentuk pecahannya bagaimana? Bentuk pecahannya adalah 3/8. Sebutkan pembilang. Contoh yang lainnya ada sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah. Nah, 3/8. Maka pembilangnya adalah 3, yang di atas adalah pembilang, ingat ya. Dan penyebutnya adalah 8. Penyebut itu adalah angka yang di bawah. 1/4, pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Kalau 5/6, pembilangnya adalah 5 dan penyebutnya adalah 6. Tuh, lanjut lagi. Ayo mencoba. Nih, kita jawab pertanyaannya sama-sama ya. Mili memiliki 1 batang coklat. Dia ingin membagikan kepada 5 orang sahabatnya dengan bagian yang sama. Berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Nelly? Ini 1 coklat dibagi 5. Berarti 1 batang coklat dibagi 5. Berarti berapa bagian coklat yang diperoleh masing-masing sahabat Nelly? Jawabannya adalah 1/5 bagian. Kemudian nomor 2, Benny memiliki 8 buah apel. Dia akan membagikan kepada 4 orang temannya dengan bagian yang sama banyak. Berapa buah apel yang diperoleh masing-masing temannya? Jawabannya mudah sekali, ada 8 buah apel mau dibagikan ke 4 orang temannya sama banyak. Jadi 8/4. Nah, tentunya kalian tahu 8/4 itu berapa hasilnya? 2. Betul sekali, jawabannya 2. Nah, nanti kalian kalau menemukan soal seperti nomor 2 ini, kalian tulis dulu pecahannya baru jawabannya berapa. Oke, hasil pembagiannya. Nah, yang ketiga nih, nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Kita lihat yang A. Berapa nih pecahannya? Kita hitung dulu ada berapa kotak semuanya.
Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kotak dan yang diarsir ini ada 5 kotak. Berarti 5 kotak dari 9. Berapa pecahannya? Tepat, 5 per 9. Untuk bagian soal yang B, ini ada 6 segitiga. Kemudian yang diarsir itu ada 3 segitiga. Bagian diarsirnya berarti ada 3 dari 6. Bentuk pecahannya bagaimana? Tepat sekali. Bentuk pecahannya itu adalah 3 per 9. Wah, hebat ini anak ibu. Lanjut, yang C ini jelek banget ya angkanya, 9-nya. Kita hapus dulu, kita ganti ya. Lanjut lagi yang C. Yang C ini yang diarsirnya adalah 1 bagian dari 4 bagian. Berarti pecahannya adalah 1 per 4. Tepat sekali. Ternyata anak-anak ibu hebat-hebat semuanya. Kemudian yang soal nomor 4, nyatakan pecahan di bawah ini dalam bentuk gambar dengan beberapa bagian yang diarsir. Nah, ini kalian yang A 3 per 6. Jadi ada 3 bagian yang diarsir dari 6 kotak yang ada. Kan menggunakan persegi panjang, kalian buat persegi panjangnya, bagi menjadi 6 bagian, kemudian arsir yang 3 bagiannya. Itu untuk yang A. Kalau yang B 1 per 5 dengan menggunakan gambar lingkaran. Kalian buat lingkaran, bagi 5 bagian sama besar, kemudian 1 diarsir. Kemudian yang C 2 per 3 dengan menggunakan gambar segitiga. Kalian buat dulu gambar segitiga, kalian bagi menjadi 3 bagian sama besar, kemudian kalian arsir 2 bagiannya. Untuk yang C, mudah sekali bukan? Tentunya yang D juga kalian pasti bisa. 2 per 7 dengan menggunakan gambar yang kalian sukai. Gambarnya bebas yang kalian sukai, yang kalian bisa bagi sama besar, sama banyak. Kemudian 2 bagiannya kalian arsir. Mudah sekali bukan? Ibu yakin kalian pasti bisa dan kalian itu semuanya hebat-hebat dalam matematika. Lanjut lagi. Wah, ternyata sudah selesai hanya 4 soal. Baik. Nah, untuk pelajaran hari ini sampai di sini, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan, dan Ibu yakin kalian pasti paham ya. Nah, jika belum paham, ulang kembali videonya, dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian kerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD matematika yang di-share oleh guru kelas kalian masing-masing. Oke, kalian kerjakan LKPD-nya dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Kalau ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa tanyakan langsung kepada guru kalian masing-masing. Sampai jumpa di pelajaran matematika selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.